Dalam menjawab pertanyaan ini, kita harus menjawab dengan penuh rasa percaya diri yang pertama, dan yang kedua yang memang benar-benar menjadi alasan kuat kita mengikuti pelajaran. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Ketemu lagi bersama saya di channel yang sama. Bagi teman-teman yang tertarik dengan PPG Prajabatan ini, saya akan mengulas sedikit tentang apa sih itu PPG Prajabatan ini. Setelah video-video sebelumnya, kita telah membahas tentang seputar PPG Prajabatan dan bagaimana tes seleksi yang harus dilalui bagi peserta pendaftar. Di sini saya akan menjelaskan seputar dengan wawancara yang akan dilakukan pada tahap terakhir di tes PPG Prajabatan ini. Nah, untuk tahap wawancara ini terdapat beberapa tips yang harus diperhatikan bagi teman-teman semua. Diharapkan karena tes wawancara ini dilakukan secara daring, harapannya peserta didik harus memastikan memiliki koneksi ataupun jaringan yang baik, dapat menggunakan laptop ataupun handphone. Namun disarankan lebih baik menggunakan laptop, namun jika memang tidak ada, bisa menggunakan handphone. Dan yang terakhir adalah memahami kembali terkait dengan esai yang telah ditulis melalui tahapan administrasi. Saya jelaskan kembali bahwasanya untuk tahap tes wawancara ini dilakukan di tahap yang terakhir, di mana di tahap terakhir ini dikhususkan bagi teman-teman yang telah lolos melalui tahap administrasi dan juga tahap tes substantif. Ketika teman-teman dinyatakan lolos terhadap pada kedua tahap sebelumnya, maka secara otomatis peserta pendaftar akan melakukan tes wawancara ini, dan untuk wawancara ini akan dilakukan oleh dua asesor, dan masing-masing asesor akan memiliki waktu tersendiri untuk menggali informasi tentang diri kita sebagai pendaftar. Itu ada tes wawancara ya, ada verifikasi data dan menunjukkan KTP. Nah, untuk tahap yang harus diperhatikan pada tahap wawancara itu, yang pertama adalah peserta didik atau peserta pendaftar itu akan melakukan verifikasi dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP maupun SIM. Dan yang kedua, peserta didik akan diarahkan untuk memperkenalkan diri secara singkat sebelum dilakukan sesi wawancara yang akan dilakukan oleh tim asesor. Nah, kalau misalnya memperkenalkan diri secara singkat dulu Kak Agus dikasih waktu berapa menit? Untuk sesi perkenalan tidak diberi batasan waktu, hanya saja sebisa mungkin kita memperkenalkan informasi terkait dengan identitas diri kita yang sebenarnya cukup simpel, mulai dari nama, kemudian usia, dan background latar belakang pendidikan, seperti itu cukup. Oke, mungkin kita sekalian mencoba untuk mengenang kembali atau mencontohkan kepada teman-teman untuk sesi perkenalan diri. Kak, mungkin saya sebagai pewawancara ya, bisa memperkenalkan dirimu secara singkat biar kami paham terkait dengan motivasimu ikut dengan PPG ini. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan sesi perkenalan diri secara singkat dan mencontohkan. Oke, terima kasih bagi tim asesor yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Agus Supriyadi. Saya berasal dari Kalirejo, kemudian lulusan program studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Hanya sekilas itu Kak ya untuk perkenalan diri, nggak ada background organisasi, pencapaian kita selama kuliah mungkin yang bisa mempertimbangkan untuk asesor itu menerima kakak sebagai PPG. Cuma seperti itu ya. Untuk sesi perkenalan diri cukup informasi umum saja yang perlu kita sampaikan, dan untuk background terkait dengan organisasi, pengalaman masa kuliah atau masa kerja itu akan ada beberapa poin pertanyaan yang akan ditanyakan dari tim asesor tersebut. Oke, berarti tetap ada tetap ada pertanyaan itu, tapi untuk sesi perkenalan diri secara singkat hanya sesingkat itu, lulusannya tahun berapa juga Informasi umum saja. informasi umum saja ya. Ya. Wawancara bertujuan untuk mengkonfirmasi terkait hal yang tulis pada esai. Maksudnya gimana itu? Untuk sesi wawancara ini sebenarnya asesor itu telah memiliki data ataupun informasi terkait dengan peserta, karena mereka tim asesor telah membaca esai yang telah ditulis oleh kita sebagai pendaftar, sehingga harapannya bagi peserta didik harus mencermati baik-baik esai yang telah ditulis dan dipelajari baik-baik, karena nantinya tim asesor itu akan membandingkan jawaban kita dengan esai yang telah kita tulis pada tahap seleksi administrasi sebelumnya. Oh, jadi sekitar seperti itu ya kayak untuk pertanyaan dari asesor. Terus
pertanyaan dalam wawancara mencakup 4 hal, yaitu kompetensi, kepribadian, motivasi, dan aspek kognitif. Aspek terkait apa, Kak? Untuk tahap wawancara ini sebenarnya ada beberapa poin yang ingin digali oleh tim asesor. Salah satunya adalah aspek kognitif. Kognitif itu terkait dengan kemampuan pengetahuan peserta didik. Namun untuk pengalaman pribadi saya lebih ditekankan pada aspek-aspek lain seperti kepribadian, motivasi, dan lain-lain. Untuk kognitifnya kemudian saya tidak diberikan pertanyaan terkait dengan kognitifnya. Oh. Nah, ini terkait dengan tes wawancaranya. Sebenarnya ini adalah ulasan dari esai, tulisan esai yang kita buat waktu proses pendaftaran ya. Itu ada tes wawancaranya. Apa yang motivasi Anda menjadi guru? Apa yang Anda lakukan untuk mewujudkannya? Jawabannya gimana, Kak? Pada tahapan wawancara ini, kita akan pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh tim asesor pada saya adalah apa motivasi Anda mengikuti program PPG Prajabatan ini. Misalkan dalam jawab pertanyaan ini kita harus menjawab dengan penuh rasa percaya diri yang pertama, dan yang kedua alasan yang memang benar-benar menjadi alasan kuat kita mengikuti program PPG Prajabatan ini. Kalau bisa alasan itu sesuai dengan visi misi dan tujuan dari program PPG Prajabatan ini, sehingga nantinya akan menjadi pertimbangan yang besar bagi tim asesor memberikan penilaian kepada kita. Kalau contohnya, Kak, waktu itu masih ingat nggak sedikit-sedikit aja bocoran untuk teman-teman semuanya? Sahabat-sahabat kalian alumni yang mungkin sekarang sedang persiapkan diri. Ya. Untuk jawaban terkait dengan motivasi saya mengikuti program PPG Prajabatan adalah bagaimana saya ingin menjadi guru yang profesional, karena seperti diketahui bahwasanya saya background lulusannya bukan dari pendidikan, sehingga otomatis masih sangat minim ilmu pengetahuan terkait dengan pendidikan, sehingga melalui program PPG Prajabatan ini harapannya saya memiliki bekal yang cukup untuk nantinya terjun dari seorang guru yang profesional. Itu motivasi kuat saya untuk mengikuti program ini. Terus yang pertanyaan selanjutnya ini ada, ceritakan pengalaman Anda perlu mempelajari hal-hal baru untuk meningkatkan performa baru. Hal-hal apa yang Anda pelajari? Nah, untuk terkait dengan pertanyaan hal-hal baru yang saya pelajari untuk meningkatkan performa ini, di sini tim asesor ingin mengetahui tentang diri kita, apakah kita tipe orang yang terus belajar untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Nah, pada pertanyaan ini saya menjawab dengan bahwasanya di sela-sela mengisi kekosongan saya berusaha untuk mengembangkan skill keterampilan dalam berbahasa Inggris. Meskipun saya hanya belajar secara otodidak melalui YouTube ataupun buku-buku secara mandiri, namun saya terus berusaha untuk mengembangkan skill kemampuan dalam berbahasa Inggris, karena menurut saya kemampuan bahasa Inggris merupakan salah satu kompetensi yang cukup penting saat ini, karena dunia yang semakin mengglobal dibutuhkan kemampuan yang cukup, sehingga pilihan yang tepat dalam mempelajari bahasa Inggris merupakan opsi yang sangat bagus bagi pengembangan potensi pribadi. Oh, oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana cara Anda mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dikembangkan? Mengapa Anda perlu meningkatkan pengembangan area tersebut? Contoh jawabannya gimana, Kak? Nah, untuk pertanyaan ini cukup sulit sih bagi saya menjawab, karena diperlukan analisis diri. Kita perlu menganalisis diri kita, kekurangan kita itu di mana. Nah, berdasarkan analisis tersebut kita akan mengetahui kekurangan. Nah, dari kekurangan itu yang akan dijadikan dasar bagi diri kita untuk melakukan pengembangan kompetensi, sehingga kekurangan-kekurangan yang kita miliki dapat kita perbaiki ataupun dapat kita tingkatkan ke arah yang lebih baik lagi, sehingga potensi yang ada dalam diri kita bisa dikembangkan lebih maksimal lagi. Tindakan apa yang Anda lakukan mengembangkan diri Anda dengan cara-cara luar kebiasaan atau berbeda yang Anda lakukan dalam proses pengembangan? Berikan contoh yang spesifik. Itu kita wajib berikan contoh kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Iya, untuk dalam pertanyaan wawancara ini peserta didik harus memberikan contoh yang spesifik, jelas, dan sangat mendetail. Ketika nanti peserta didik tidak memberikan jawaban yang secara mendetail, maka tim asesor akan terus menanyakan secara terus-menerus hingga mampu memperoleh informasi yang dirasa cukup bagi tim asesor. Sehingga sarannya, ketika kita menjawab sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh tim asesor, kita harus mampu memberikan contoh yang konkret, kapan, di mana, dan situasinya seperti apa, bahkan hasilnya bagaimana ketika sebuah keputusan itu diambil. Secara mendetail harus dijelaskan. Kak Agus dulu jawabannya gimana kalau contoh yang spesifik itu? Untuk contoh yang spesifik terkait dengan pertanyaan tersebut, saya mencoba untuk belajar
bahasa Inggris karena tertarikan saya untuk menguasai bahasa Inggris ataupun bahasa asing, sehingga saya mencoba untuk belajar secara otodidak meskipun hanya melalui YouTube, buku-buku, dan secara belajar mandiri. Saya berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menguasai bahasa Inggris. Oke, itu seputar pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa tantangan atau kesulitan Anda hadapi dalam proses pengembangan diri tersebut? Bagaimana Anda mengatasinya? Contoh jawabannya langsung Kak, mungkin gimana gitu? Untuk tantangan ketika saya belajar bahasa Inggris ataupun untuk menguasai bahasa asing, tantangannya adalah keterbatasan saya dalam menguasai grammar, karena belajar secara otodidak membuat saya terkadang merasa jenuh, sehingga untuk menguasai grammar itu merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Saya hanya belajar melalui listening, kemudian melalui podcast, dan mencoba untuk memahami konteks pembicaraannya, sehingga tantangannya adalah saya belum begitu paham terkait dengan grammar yang digunakan, meskipun sekilas saya mengetahui konteks pembicaraan yang dilakukan pada podcast yang biasa saya dengar. Apa hasil yang Anda peroleh rasakan dengan mengembangkan perilaku tersebut? Bagaimana Anda menerapkan dalam peran Anda? Dalam menerapkan pengetahuan yang saya peroleh melalui belajar bahasa Inggris ini, saya mencoba untuk mengaplikasikan sedikit ke dalam pembelajaran yang saya lakukan. Saya mencoba menggunakan diksi-diksi ataupun kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris yang sederhana pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas. Misalkan saya akan membuka pembelajaran dengan bahasa Inggris, "Good morning, student." Hal-hal kecil yang seperti itu akan melatih diri saya untuk membiasakan menggunakan bahasa Inggris dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, itu jawaban contoh jawabannya ya Kak ya. Ya. Terus sekarang pertanyaan C nih Kak, terkadang kita diminta untuk melakukan sesuatu yang menurut kita tidak sesuai dengan nilai, etika, dan pedoman kerja ataupun aturan yang berlaku. Ceritakan satu pengalaman Anda terkait situasi tersebut, jelaskan secara detail. Nah, untuk pertanyaan ini, ketika tim asesor menanyakan sesuatu yang memang dalam konteks tidak sesuai dengan nilai ataupun norma yang berlaku ataupun peraturan-peraturan, kita harus hati-hati karena ini semacam pertanyaan jebakan. Namun kita harus menjawab dengan penuh rasa percaya diri untuk meyakinkan tim asesor. Nah, pengalaman saya